Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ikhwatal iman, pada kesempatan sebelumnya kita melihat, kita mempelajari tentang bagaimana semakin kerasnya tekanan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap dakwah Islam ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam dari dakwah ini, pemimpin dari dakwah ini, yang kabilahnya, yang sukunya juga termasuk kabilah yang besar, suku yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya? Maka di dalam Ibnu Ishaq meriwayatkan, beliau menyampaikan dalam sirahnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tekanan orang-orang kafir Quraisy begitu kuatnya terhadap dakwah Islam ini, dan dia pun mendapatkan cobaan dan ujian di dalam mempertahankan risalah Islam ini, juga bagaimana keberanian orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Meminta izin untuk hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk menjalankan perjalanan hijrah ini. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, lam aqil abawayya illa wa huma yadinani din. Saya belum dewasa, artinya belum mumayyiz, kecuali ketika saya mumayyiz, saya bisa mencerna, memahami pembicaraan dan lain sebagainya. Saya sudah mengetahui bahwa kedua orang tuaku telah meyakini agama ini, itu agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Rumman, ibu dari Aisyah radhiyallahu anha, sudah masuk Islam sejak lama. Ini sudah masuk Islam sebelum Aisyah radhiyallahu anha memahami pembicaraan, menjadi orang yang mumayyiz, ya, sebagai anak yang mumayyiz, yang bisa membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, walam yamurra alayya yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahari bukratan wa 'ashiyya. Dan hampir setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu datang kepada kami, pagi dan siang. Dan ketika umat Islam menghadapi ujian-ujian yang berat dari orang-orang kafir Quraisy, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin untuk berhijrah ke Habasyah. Agar menyusul kaum muslimin yang telah hijrah terlebih dahulu ke sana. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu rombongan sebagian umat Islam yang hijrah pertama kali dari Habasyah telah balik ke kota Mekah, sebagaimana pada kajian-kajian sirah sebelumnya. Mereka melalui jalur kota Jeddah, ya, melalui jalur kota Jeddah, karena mereka menaiki kapal dari sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sampai ke satu daerah yang bernama Barkal Ghimad. Ya, Barkal Ghimad ini satu tempat yang letaknya kurang lebih 5 hari perjalanan menuju atau ke arah negeri Yaman. Ya, 5 hari perjalanan ke arah negeri Yaman. Di sana Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Ibnu Dughunnah, ya, dengan Ibnu Dughunnah. Ibnu Dughunnah ini adalah pemimpin
dari satu daerah yang bernama Qara. Ya, Ibnu Dughunah ini pemimpin dari satu daerah yang bernama Qara. Dari satu kabilah yang sangat terkenal ya dari Bani Hun, dan mereka ini termasuk kabilah yang sangat disegani karena jago memanah. Ya, sangat disegani, dan bahkan saking hebatnya jago memanahnya Bani Hun ini, mereka ini sering dijadikan sebagai perumpamaan karena kehebatan di dalam memanahnya. Kemudian Ibnu Dughunah, pemimpin dari Bani Hun ini, bertanya kepada Abu Bakar, "Aina turidu ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kamu ingin kemana? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi." Aku telah diusir oleh kaumku. Artinya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau, terhadap dakwah ini, terhadap kaum muslimin, menjadi penyebab mereka seperti ingin mengusir dan mengeluarkan orang-orang beriman dari kota Mekah. Maka aku ingin berjalan di muka bumi agar aku beribadah kepada Tuhanku. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu an memang sengaja tidak menyampaikan kepada Ibnu Dughunah tujuan perginya beliau. Karena beliau jelas mau kemana? Ke Habasyah. Namun dalam dialog ini Abu Bakar mengatakan an asiha fil ard. Aku ingin berjalan di muka bumi. Seakan-akan perjalanan tanpa tujuan. Dan di antara hikmahnya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah menyampaikan adalah di antaranya sebabnya adalah karena Ibnu Dughunah pada saat dia adalah orang kafir. Dia adalah orang kafir. Nah, Abu Bakar tidak menginginkan ada orang di luar kaum muslimin yang mengetahui tujuan hijrahnya atau tujuan perjalanan beliau. Maka Ibnu Dughunah pun berkata, "Wa inna mithlaka ya Abu Bakar la yakhruj wa la yukhraj." Orang sepertimu wahai Abu Bakar meninggalkan kota Mekah atau terusir dari kota Mekah. Tidak sepantasnya orang yang sepertimu meninggalkan kota Mekah karena didesak oleh kaumnya, atau apalagi sampai diusir oleh kaumnya untuk meninggalkan kota Mekah. La yakhruj wa la yukhraj. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq fa ana laka jarun. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar, innaka taksibul ma'dum, engkau suka membantu orang-orang yang kesusahan, wa tasilur rahim, engkau suka menyambung tali silaturahim, wa tahmilul kal, engkau meringankan orang yang terlalu berat membawa bebannya, wa taqrid dhaif, engkau suka memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau selalu membantu di dalam hal-hal kebajikan dan kebenaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Dughunah di sini terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mirip dan persis dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan di sini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, وفي مواقف وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل أبي بكر رضي الله عنه واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال. Dan di dalam bagaimana Ibnu Dughunah mensifati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, persis sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha memberikan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebesaran dan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan menunjukkan bagaimana beliau memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang luhur. Maka kemudian Ibnu Dughunah mengatakan, fa ana laka jarun, aku yang akan melindungi, aku yang akan melindungimu, menjagamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jiwar ini adalah di antara aturan atau perjanjian yang terjadi, yang biasa dilakukan di masyarakat jahiliyah terdahulu. Ini adalah semacam suatu komitmen. Ketika suatu suku berkomitmen untuk melindungi suatu suku tertentu atau personal tertentu, maka suku ini menyatakan kepada halayak ramai, kepada keseluruhan umat yang mereka temui, terutama terkait dengan yang bermasalah dengan suku yang sedang dilindungi atau personal yang sedang dilindunginya. Dia mengatakan kepada suku-suku lawan dari personal tersebut atau suku yang sedang dilindungi ini,
Dia mengatakan, wahai kalian bangsa fulan, si fulan ini atau suku ini di bawah perlindungan kami. Siapapun yang menyakiti mereka, salah seorang dari mereka sama seperti menyakiti kami, dan kami akan menghadapi kalian. Ini istilah jiwar. Ya, ini salah satu aturan tradisi yang terjadi, yang ada di masa jahiliyah. Dan ini sering dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, dalam hal ini seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam peristiwa ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Dughunna mengatakan, irji' wa'bud rabbaka bi baladik. Balik, sembahlah Tuhanmu di negerimu, di kotamu, di kota Makkah. Maka baliklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ditemani oleh Ibnu Dughunna. Ibnu Dughunna melakukan tawaf sekeliling Ka'bah di siang hari di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Ibnu Dughunna mengatakan, inna Aba Bakrin la yakhruju mithluhu wa la yukhraj. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kal wa yuqrid dhaif wa yu'inu ala nawaibil haq. Dia mengatakan, Ibnu Dughunna mengatakan kepada tokoh-tokoh Quraisy bahwa sosok seperti Abu Bakar tidak boleh dia keluar dari negeri ini karena terdesak, dan tidak boleh dia diusir dari negeri yang tempat dia ditinggali. Karena kalian butuh kepada sosok seperti Abu Bakar. Apakah kalian akan mengusir seseorang yang selalu membantu orang-orang yang kekurangan, yang suka menyambung tali silaturahim, orang yang selalu meringankan beban orang yang kesusahan, orang yang suka memuliakan tamu, orang yang selalu ada di dalam hal-hal kebajikan dan kebaikan? Dan orang-orang Quraisy pun membenarkan, menerima perlindungan Ibnu Dughunna karena mereka tahu kedudukan Ibnu Dughunna ini. Kemudian mereka pun berkata kepada Ibnu Dughunna, orang-orang Quraisy berkata kepada Ibnu Dughunna, mur Aba Bakrin falya'bud rabbahu fi dari falyusalli fiha wal yaqra ma syaa wa la yu'dhina bidzalik wa la yasta'lin bih fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana. Maka orang-orang Quraisy pun berkata kepada Ibnu Dughunna, wahai Ibnu Dughunna, suruh Abu Bakar kalau mau ibadah, silakan ibadah, tapi di rumahnya saja. Silakan dia sholat di rumahnya. Silakan dia baca Quran semau-maunya di rumahnya. Jangan sampai menyakiti kami dengan apa yang dia baca. Jangan sampai dia menyuarakan bacaan Qurannya. Kami khawatir apa yang dia baca itu akan menjadi fitnah bagi wanita-wanita dan anak-anak kami. Maka Ibnu Dughunna pun menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun sholat di rumahnya. Abu Bakar pun tidak menjaharkan bacaan sholatnya. Dan beliau tidak baca Al-Quran kecuali di dalam rumahnya. Sampai kemudian Abu Bakar terpikir, bagaimana dia melakukan ini kemudian tidak mendakwahkan Islam kepada siapapun. Maka dia pun menjadikan sisi depan rumahnya, teras depan rumahnya, sebagai tempat sholatnya. Ya, teras depan rumah dijadikan tempat sholatnya Abu Bakar. Dan dia sholat di sana. Membaca Al-Quran di sana. Dan mengeraskan bacaannya di sana. Sehingga banyak wanita-wanita dan anak-anak Quraisy yang lewat di situ, kemudian mereka berhenti, memperhatikan, mendengarkan, mengambil istifadah, menikmati bacaan-bacaan Al-Quran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bukti yang sangat nyata akan dampak Al-Quranul Karim. Lafaz-lafaznya berdampak, memiliki mukjizat spesifik terhadap hati dan jiwa manusia. Dan ikhwatal iman, itu tidak hanya dirasakan oleh laki-laki dan wanita dewasa, bahkan anak-anak pun merasakan hal yang serupa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka wanita-wanita dan anak-anak Quraisy, mereka tertegun, terkagum, mereka menyaksikan bacaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar rajul baka, orang yang gampang menangis, sehingga akan lebih berdampak terhadap yang menyaksikan dan melihatnya, terbawa emosi, terbawa dengan apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Maka hal itu pun membuat galau, membuat resah orang-orang Quraisy. Mereka pun mengirimkan berita ini kepada Ibnu Dughunna. Dan mereka mengatakan, ya Ibnu Dughunna,
Inna kunna ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala an ya'bud rabbahu fi darih. Faqad jawaza dhalik. Fabtana masjidan bifana'i darih. Wa a'lana bis salati wal qira'ati fi. Wa inna qad khashina an yaftina nisa'ana wa abna'ana. Fanhahu. Fa in ahabba an yaqtasira ala an ya'buda rabbahu fi darihi fa'al. Wa in aba illa an yu'lina bidhalika fasallu an yarudda ila kadhimmatak. Fa inna qad karina an nukhfirak. Wa lasna muqirrina li Abi Bakrin al-isti'lan. Ya, mereka orang-orang Quraisy pun kemudian mendatangi Ibnu Duhunnah. Mereka mengatakan, wahai Ibnu Duhunnah, kami tidak mengganggu Abu Bakar karena perlindunganmu terhadap Abu Bakar. Dengan komitmen dan janjinya kepadamu agar Abu Bakar beribadah di dalam rumahnya. Namun Abu Bakar telah melampaui batas. Dia telah membuat tempat ibadah di teras rumahnya. Dia telah menjaharkan sholatnya, membaca Quran di sana. Dan kami mengkhawatirkan putri-putri dan istri-istri, putra-putri dan istri-istri kami. Cegah Abu Bakar. Jika dia mau, silahkan. Terserah. Dia mau ibadah di rumahnya seperti apa, silahkan. Namun jika dia tidak mau, kami minta kepadamu, tarik kembali komitmenmu terhadap Abu Bakar untuk melindunginya. Ya, kami tidak suka agar engkau mengkhianati perjanjianmu dengannya. Dan juga kami tidak mengakui dan tidak terima dengan sikap jaharnya Abu Bakar terhadap ibadah yang dilakukannya. Maka Ibnu Duhunnah pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi fa imma an taqtasir ala dhalik wa imma an turji'a ilayya dhimmati wa inni la uhibbu an tasma'a al-arab anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lahu. Ya, Ibnu Duhunnah mengatakan kepada Abu Bakar, engkau telah mengetahui, wahai Abu Bakar, tentang komitmen yang telah aku berikan kepadamu. Jika kamu sesuai dengan komitmen itu, yaitu ibadah dan sholat di rumahmu saja, maka lanjutkan komitmen. Kita akan melanjutkan komitmen. Jika engkau tidak mau dengan ini, tolong kembalikan komitmen itu. Kita batalkan, tapi kamu yang membatalkannya, karena aku yang melindungimu. Karena aku tidak mau orang-orang Arab mengatakan bahwa aku membatalkan komitmenku di dalam memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah aku berikan perlindungan kepadanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun radhiyallahu an berkata, fa inni aruddu ilaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla. Wahai Ibnu Duhunnah, aku kembalikan kepadamu perlindungan. Aku tidak mau lagi engkau lindungi dan aku lebih ridha, lebih menerima dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bagaimana terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika serangan orang-orang Quraisy begitu kuat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan menjadi satu orang saja, menjadi satu individu sendirian, tanpa teman, tanpa pelindung yang menaungi dan melindungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat begitu enggannya orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam, maka dan bahkan Quraisy berpaling dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW melihat dakwah yang beliau sampaikan kepada suku Quraisy tidak berhasil. Tidak sampai kepada tujuan yang telah beliau targetkan. Maka Nabi SAW berpikir untuk mencari mana lagi tempat yang bisa dijadikan sebagai target dakwah agar beliau SAW berdakwah ke sana. Agar dakwah ini sampai, dakwah ini diterima dan disambut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Taif. Yang di mana suku Thaqif, ya. Suku Thaqif tinggal di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan melihat ya di antara dampak doanya Rasulullah SAW terhadap suku Thaqif atau Taif ini nanti ketika antum insyaallah kita sampai kepada akhir setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadilah kemurtadan di sana sini, maka antum akan melihat
bagaimana Quraisy dan Thaqif, Mekah dan Taif ini, mereka di antara dua suku yang menyatakan komitmennya tetap di atas agama Rasulullah SAW. Mereka sabar di dalam segala ujian-ujian dan dakwah. Mereka berjuang, berjihad untuk membela dinullah. Dan ini di antara keberkahan doa Nabi kita Muhammad SAW untuk mereka. Nabi pun ke Taif untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan mereka. Maka Nabi SAW, ya, kenapa Nabi SAW menuju Taif, bukan kota-kota yang lainnya? Karena Taif ini adalah kepemimpinan kedua setelah, atau kekuatan kedua bagi kepemimpinan Hijaz setelah kota Makkah. Ya, kepemimpinan kedua dan kekuatan kedua setelah Makkah yaitu di Taif. Juga ditambah lagi paman-paman Nabi SAW, itu saudara-saudara dari Halimatus Sa'diyah, ya, berasal dari Taif. Maka Nabi SAW ke Taif untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari kaumnya. Dan Nabi berharap agar Allah SWT memberikan hidayah bagi mereka dan agar mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Taif, ikhwatal iman, jika antum melakukan perjalanan saat ini, kurang lebih 80 kilo dari kota Mekah. Dan Nabi SAW menuju kota Taif bersama budak beliau, yaitu Zaid bin Haritha, seorang budak yang beliau merdeka karena mau tinggal bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki pulang dan pergi. Berjalan kaki pulang dan pergi. Nabi SAW melakukan perjalanan ini pada tahun ke-10 kenabian di malam kurang lebih 26 atau 27 Syawal. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, Sirah Ibnu Hisham, Dalailun Nubuwah, dan yang lain. Ketika Nabi SAW sampai di Taif, Nabi SAW menemui beberapa tokoh Taif. Ya, beberapa pemimpin-pemimpin mereka. 3 orang bersaudara yang bersama Abdu Yalail Ibnu Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Ya, 3 orang ini bersaudara. Dan nantinya 3 orang ini yang nanti kita melihat bagaimana reaksi mereka ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam ini. Pada saat kisah ini mereka menolak dakwah Nabi SAW. Namun nantinya 3 bersaudara ini masuk Islam. Pada setelah turunnya, sebelum turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, mereka datang membawa rombongan dari kaumnya dan menyatakan keislaman mereka, keimanan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita lihat bagaimana reaksi dan sikap 3 bersaudara ini, Abd Yalail bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah seorang di antara mereka memiliki istri seorang wanita Quraisy dari Bani Jumah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka, berdakwah, menyampaikan Islam kepada mereka, menyampaikan kepada mereka agar mereka ini mau mendukung dakwah Islam, berjuang bersama Rasulullah SAW menghadapi mereka-mereka yang menyelisihi dakwah. Namun ternyata salah seorang di antara mereka mengatakan, dia lebih baik mencabuti bulu kiswah ketimbang beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang lagi di antara mereka mengatakan, apa enggak ada orang lain sampai kamu yang diutus? Ya, dan yang lain lagi mengatakan, kalau kamu seorang nabi, waduh, berat banget. Seorang nabi, saya enggak berani bicara dengan seorang nabi. Ya, jika benar engkau seorang nabi sebagaimana yang kamu katakan, maka engkau lebih berbahaya. Orang yang bahaya yang tidak boleh kita sembarangan bicara denganmu. Ya. Dan apalagi jika kamu berbohong atas nama Tuhan. Itu klaim 3 bersaudara ini terhadap Rasulullah SAW. Ingat, 3-3-nya nantinya beriman. Tapi ini reaksi mereka pada saat ini. Ketika Nabi SAW sudah menyampaikan, dan Nabi SAW tidak mendapatkan reaksi positif dari mereka,
dan Nabi sudah putus asa dari berharap agar mereka beriman kepada beliau, maka setidaknya Nabi SAW pun berpesan kepada mereka, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Sudahlah, baiklah. Jika kalian tidak mau menerima dakwahku ini, sudah satu saja yang saya minta. Tolong rahasiakan kedatanganku kemari. Nabi SAW tidak ingin kedatangan beliau SAW ke kota Taif ini diketahui oleh orang Quraisy. Karena kedatangan Nabi ke sana tujuannya apa? Untuk mencari support, mencari dukungan. Ya. Dan ternyata ketika mereka tidak mendapatkan support, ketika Nabi SAW tidak mendapatkan support dari orang-orang Taif, Nabi SAW setidaknya berharap dari mereka, jangan ceritakan hal ini kepada orang-orang Quraisy, supaya tidak semakin merendahkan derajat dan martabat beliau, martabat Rasulullah SAW, supaya tidak menjadi sasaran yang lebih empuk terhadap cemoohan, hinaan, dan intimidasi yang mereka lakukan. Namun tidak cukup sampai di sana. Ya, mereka tidak cukup hanya menebarkan dan menyebarkan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi kamu dari sini. Tidak cukup sampai mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengirim budak-budaknya, anak-anak kecil mereka, untuk beramai-ramai mencela, mencemooh, mentertawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri di jalanan yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritha berjalan berdua. Mereka mentertawakan, menghina, dan melempari setiap langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Setiap langkah beliau sampai menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah terluka. Mereka menghinanya, mengolok-oloknya, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu selalu menjadi tameng hidup untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya lemparan-lemparan batu itu tidak mengenai diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepala beliau mengalirkan darah. Sampai mereka memperlakukan Nabi SAW seperti itu sampai Nabi SAW masuk di salah satu kebun milik Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ketika Utbah dan Syaibah melihat hal ini, mereka melihat Nabi SAW bersandar di salah satu naungan dari pohon kurma ini. Nabi SAW duduk istirahat di sana bersama Zaid radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana semangat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ujian dan ujian yang begitu dahsyat menimpa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah itu membuat surut beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah? Apakah itu mengurangi keimanan beliau? Mengurangi semangat beliau di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak putus ujian ini sampai di sini. Ini berlanjut, dan itu bukan terjadi semalam, 2 malam, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan, namun bertahun-tahun dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu menimpa kita, a'udzubillah, apa yang terjadi? Mungkin kita akan serahkan risalah ini kepada Allah. Ya Allah, nyerah, ya Allah. Nyerah. Tidak sanggup ya Allah. Saya sudah semaksimal mungkin. Nggak sanggup untuk menjalani ini. Kayak sepertinya untuk mendapatkan keberhasilan ini sesuatu yang mustahil. Sudah waktunya saya mundur. Waktunya saya istirahat. Pensiun dari menjadi seorang nabi dan rasul. Namun ini tidak terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hati beliau, di dalam semangat beliau tidak ada istilah menyerah. Tidak ada istilah mustahil. Tidak ada istilah dan kata mustahil di dalam kamus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melihat ketika gagal atau merasa gagal berada di kota Mekah, beliau melirik tempat yang lain, Taif. Melirik lagi tempat yang lain. Terus demikian. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam meyakini dakwah ini bukanlah untuk dakwah Arabiyah, dakwah Quraisyiyah, tapi dakwah alamiyah.
dakwah untuk seluruh alam semesta. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi yang seperti ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat menyentuh hati. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa yang setiap orang yang paham dengan apa yang diucapkan. Dalamnya makna, kuatnya kalimat, serta dia paham tentang kondisi yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan menangis. Pasti dia akan menangkap begitu dalamnya apa yang dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tenang di dalam kebun itu, di dalam kebun kurma ini, beliau beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sangat masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Ibnu Hisam dalam sirahnya, Bidayah Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwahnya, semuanya mengutip dan menukil doa ini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhimuni am ila aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, sedikitnya energiku, dan betapa hinanya aku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan titipkan aku? Kepada yang jauh, yang bersikap keras dan kasar kepadaku? Ataukah kepada musuh yang Engkau kuasakan diriku kepadanya? Jika bukan karena kekhawatiran akan murkamu yang akan menimpa diriku, maka aku tidak akan peduli. Namun aku meyakini perlindunganmu, maaf dan ampunanmu lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang segala kegelapan akan sirna dengan itu. Yang dengannya segala urusan dunia dan akhirat akan baik. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai engkau timpakan kepada aku murkamu. Atau engkau marah kepada aku. Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali denganmu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kedua putra Rabi'ah, yaitu Utbah dan Syaibah, melihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana sikap orang-orang anak-anak kecil dan budak-budak Taif terhadap mereka berdua, mereka merasa berbelas kasihan, merasa kasihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memanggil salah seorang budaknya. Seorang budak yang beragama Nasrani yang bernama Addas. Dia mengatakan, wahai Addas, ambil satu petik kurma ini, taruh di nampan dan berikan kepada dua orang itu yang sedang berteduh di kebun kita. Maka Addas pun mendatanginya. Ya, setelah sampaikan berikan ini dan biarlah dia makan dari situ. Maka Addas pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meletakkan nampan itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil kurma ini. Dan sebelum beliau makan, beliau mengucapkan Bismillah. Kemudian beliau makan. Addas
melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan penuh keheranan dan kekaguman. Kemudian beliau mengatakan, wallahi, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh orang yang tinggal di negeri ini. Kata Addas, yaitu kata Bismillah, dengan nama Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, min ahli ayyil biladi anta ya Addas wa madinu. Kamu dari negeri mana wahai Addas? Apa agamamu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan. Beberapa menit yang lalu, apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang Taif. Apa di dalam hati beliau tidak ada istilah istirahat sejenak? Tidak ada raha sebentar? Untuk tidak berdakwah sejenak saja? Mengistirahat kelelahan hati, kelelahan fisik, darah yang masih mengalir. Dan kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat peluang dari seorang budak yang bukan orang Arab, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada peluang untuk menyampaikan risalah dan dakwah ini, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti sampai di situ. Allahu Akbar. Ini hal yang sangat menakjubkan pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang menghadapi ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya, dan itu terjadi bertubi-tubi, bukan dalam hitungan hari atau bulan, tapi bahkan tahunan, bertahun-tahun seperti itu, setidaknya hal itu akan melelahkan semangatnya, akan membuat dia tidak lagi memikirkan yang menjadi fokus dan perhatiannya. Ketika hal itu menjadi begitu berat membebani kepalanya, maka dia akan meletakkan segala beban amanah ini, dan dia menganggap itu sebagai sebuah beban. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat ada peluang dakwah, walaupun kepada seorang Addas, seorang budak yang datang dengan membawa satu ikat buah anggur ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Addas pun mengatakan dia seorang Nasrani. Dan dia mengatakan dia dari Nenawa. Nenawe. Nenawe itu adalah satu tempat di dekat Mosul di Irak. Ya, negeri tempat diutusnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta, dari negerinya seorang hamba Allah yang saleh, Yunus bin Matta, yang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan bahasa Yunus bin Matius. Maka Addas pun mengatakan, "Mama yudrika ma Yunus bin Matta." Kamu tahu apa tentang Yunus bin Matta? Tahu apa tentang Yunus ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka akhi, kana nabiyyan wa ana nabiyyun." Yunus adalah saudaraku. Dia seorang nabi, aku pun juga seorang nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat hal itu, Addas memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium kening beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia masuk Islam. Maka para ulama, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, beliau menempatkan Addas di antara para sahabat. Ya, di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra Rabi'ah melihat tentang apa yang terjadi kepada pelayan mereka ini. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saudaranya, "Amma ghulamuka faqad afsadahu alaik." Kamu telah merusak budakmu ini dengan menghampiri
Muhammad. Ketika Addas datang balik, maka kedua putra Rabi'ah ini bertanya, "Wailaka ya Addas, malaka tuqabbil ra'sa hadzal rajul wa yadayhi wa qadamaihi?" Betapa bodohnya kamu, wahai Addas. Kenapa engkau cium kening, tangan dan kaki orang itu? Maka Addas pun mengatakan, "Ya Sayyidi, ma fil ardi khairun min hadza." Wahai Tuhanku, tidak ada di muka bumi yang lebih baik dari beliau. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabiyyun. Dia telah menyampaikan kepadaku suatu berita, suatu keadaan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Maka mereka pun mengatakan, "Wa ilaka ya Addas, la yasrifannaka an dinik, wa inna dinaka khairun min dini." Celaka kamu, wahai Addas, jangan sampai kamu berpaling dari agamamu. Agamamu lebih baik daripada agama orang itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke Taif, pulang dari Taif, pulang ke kota Mekah dengan penuh kegalauan, kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di satu tempat yang bernama Qarnul Tha'alib, di sana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih menyedihkan ketimbang peristiwa perang Uhud? Antum tahu dalam peristiwa perang Uhud berapa sahabat yang mati terbunuh? 70 orang. Di antaranya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, dan tidak cukup mati tapi dimutilasi. Namun Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, pernahkah engkau mengalami suatu masa yang lebih berat bagimu ketimbang peristiwa Uhud? Nabi SAW pun menyampaikan, "Laqad laqitu min qaumik ma laqitu." Aku telah menghadapi ujian dan cobaan dari kaummu, yaitu Quraisy. Apa yang telah mengalami diriku, yang aku alami, kata Nabi SAW, yang menyebabkan aku pergi ke Taif. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawma al-aqaba idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalail ibni abdi Kulal. Dan yang paling berat yang aku hadapi, yaitu ketika pada peristiwa Aqabah, peristiwa yang sangat berat, kata Nabi SAW. Ketika aku tawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalail, Ibnu Abi Kulal, dan dia tidak merespon apa yang aku ajak kepadanya. Kemudian aku pun balik ke kota Mekah dengan penuh kesedihan. Dengan penuh kesedihan, kata Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW kemudian menyampaikan, ketika aku sampai di Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib ini juga disebut dengan saat ini dengan sebutan Qarnul Manazil. Ya, yaitu miqatnya penduduk orang-orang yang ada di Najd. Kurang lebih 80 kilo dari kota Makkah. Kemudian aku mengangkat kepalaku ke langit. Dan ternyata aku melihat ada sebuah awan yang luas, yang besar, yang menaungi diriku. Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril memanggilku dan mengatakan, "Innallaha qad sami'a qawla qaumika lak, wa maraddu alaik, wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim." Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar bagaimana reaksi kaummu terhadapmu, dan bagaimana tanggapan mereka terhadap dakwahmu, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu malaikat menjaga gunung agar engkau memerintahkan kepadanya sesuai dengan yang kamu mau, sesuai dengan kehendakmu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Fanadani malakul jibal fasallama alaihi." Maka malaikat
Penjaga gunung pun memanggil namaku dan mengucapkan salam kepadaku. Thumma qala ya Muhammad. Faqala dhalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Wahai Muhammad, kata malaikat penjaga gunung, sesuai dengan kehendakmu. Jika engkau berkehendak agar aku menutup dua kota ini dengan dua gunung yang paling besar yang ada di kota Mekah, aku akan tutup dua kota itu. Aku akan tutup dua kota itu dengan gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'ah. Namun aku memohon, aku berharap, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allahu akbar. Inilah kelemah lembutan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepenatan, beratnya ujian di atas ujian, fitnahan, cemoohan, dan ikhwatal iman dijelaskan oleh para ulama. Kenapa hal ini lebih berat bagi hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang peristiwa perang Uhud? Padahal luka, mati di dalam peristiwa perang Uhud lebih dahsyat ketimbang apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa ini. Ikhwatal iman dijelaskan oleh para ulama bagi jiwa-jiwa yang besar. Tekanan, cemoohan itu lebih menyakitkan ketimbang penderitaan yang bersifat fisik. Karena bagi jiwa-jiwa yang besar, mereka hanya layak dengan suatu yang bersifat kebesaran dan keagungan dan kemuliaan. Ketika hal itu tidak ditempatkan pada tempatnya, maka itu lebih merendahkan dan lebih menghina kedudukan dan martabat mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Jika kita bayangkan, bagaimana jika posisi yang Nabi SAW ada pada saat itu, kita berada di posisi tersebut. Mungkin kita akan berkata kepada malaikat penjaga gunung, apakah cuma 2 gunung yang bisa kamu gunakan? Apakah bisa lebih? Tutup dan sisanya. Ya, tutup dan yang terlebih dari mereka. Jangan disisakan sedikit pun. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tapi coba antum lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang kemarin di awal dakwah pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu, entah itu Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab, ketika 2 orang ini musyrik dan kafir. Ketika 2 orang ini masih menjadi musuh-musuh dakwah. Tapi Nabi masih mendoakan mereka, ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang dari 2 orang itu. Dalam kondisi ini sekalipun Nabi SAW tidak kehilangan semangatnya. Beliau memohon kepada Allah, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Namun aku berharap, aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memunculkan, melahirkan dari keturunan-keturunan mereka mereka yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Riwayat ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Apakah Allah mengabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum melihat dari keturunan Abu Talib, lahir Ali, lahir Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari keturunan Abu Jahal, lahir Ikrimah bin Abi Jahal. Dari keturunan Al-Walid,
Ibnul Mughirah, dedengkot kafir Quraisy. Lahir Khalid Ibnul Walid radhiyallahu anhu. Dari keturunan Al-As bin Wa'il, lahirlah Amr Ibnul As. Dan anaknya Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dari keturunan Mut'im bin Adi, lahirlah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dari nenek moyang, dari bapak-bapak yang tokoh-tokoh kekufuran dan kekafiran ini, Allah lahirkan orang-orang yang beriman dan menjadi pejuang-pejuang dakwah. Mereka-mereka yang beriman dengan kuat dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup sampai di sana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat sepeninggal beliau, ketika banyak suku, banyak kabilah menyatakan murtad, tidak beriman. Berimanlah orang-orang penduduk kota Mekah dan Taif. Ketika yang lainnya menyatakan murtad, maka dua kabilah ini, dua kota ini, mereka tetap istiqamah membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berkata satu dengan yang lainnya, jangan sampai kita orang yang terakhir beriman malah pertama kali yang kufur terhadap agama Muhammad. Kita yang terakhir beriman, kita yang harus mempertahankan agama ini. Sampai nyawa kita yang lepas dari jasad kita. Sampai titik darah penghabisan. Itu komitmen dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berdakwah dengan rahmat dan kasih sayang. Beliau diberi banyak peluang oleh Allah untuk membalas. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membalas. Beliau berdoa. Beliau bersungguh-sungguh berjihad, berdakwah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada manusia yang memiliki hati seperti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dan masih berlanjut apa yang akan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kepulangan ini menyisakan kegalauan yang luar biasa bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan kegalauan yang dahsyat, baru saja beliau telah menolak. Baru saja Rasulullah SAW telah menolak tawaran dari malaikat penjaga gunung untuk membenamkan habis penduduk Mekah dan Taif. Sedangkan Nabi sadar dan tahu bahwa kembalinya beliau ke kota Mekah akan menyisakan penderitaan tambahan yang Nabi SAW belum tahu apa yang bakal terjadi besok, lusa, yang dari penyiksaan dan penderitaan, cemoohan, dan semua godaan dan gangguan yang beliau alami, beliau harus dengan tabah menerima hal itu. Dengan hati yang beliau SAW sangat penuh dengan kesadaran akan kasih sayang beliau kepada orang-orang yang telah mencemoohnya. Karena beliau telah memiliki kesempatan untuk membalas kepada mereka, tapi beliau SAW tidak membalas kepada mereka. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan lebih mendalami lagi, melihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu mengajarkan kepada kita, ya ikhwatal iman, jika sebegininya beliau berkorban, kemudian kita dengan sederhana mempelajari kehidupannya, sederhana dalam berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, main-main di dalam berislam, sedangkan beliau melakukan itu semuanya, mengalami penderitaan ini, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kenal Allah, agar kita selamat dari api neraka. Di mana terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Ustaz,
Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi kedua ya. Ini yakni sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang hadir yang masuk melalui WA grup tanya jawab pekerja mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana relasi surah Al-Maidah ayat 82 dengan perkembangan zaman saat ini? Apakah masih relevan, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Allah barik fi Al-Maidah ayat 82. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun." Di ayat 82 ini dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, di antara orang-orang Nasrani itu terdapat qisis, ya, waruhban, pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan karena mereka tidak menyombongkan diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di antara faedah yang kita bisa ambil manfaat dari ayat ini, yaitu besarnya permusuhan Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap Islam. Ya, besarnya permusuhan orang-orang Yahudi dan musyrikin dengan beragam agama mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan mereka memiliki kebencian yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Kebencian dan iri dan hasad. Dan sebaliknya adalah bahwa yang paling dekat dengan orang-orang beriman adalah mereka yang mengatakan kami adalah Nasrani. Tapi apakah ini sifatnya mutlak? Dijelaskan dalam ayat ini tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya, yaitu dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Yaitu karena di antara mereka ada qisis dan ruhban. Yaitu yang biasa diartikan memang diartikan dalam bahasa harfiah adalah para pendeta. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup dengan kesederhanaan hidup mereka. Yang mereka ini mengabdikan diri di dalam ibadah, yang memutuskan diri dengan dunia. Dan mereka ini karena apa yang mereka lakukan, memutuskan diri dari kehidupan dunia untuk beribadah, menyebabkan kelemah lembutan hati mereka. Ya, kemudahan bagi mereka untuk menerima kebenaran. Dan karena hilangnya kesombongan atau sedikit minimnya kesombongan yang ada pada hati mereka, dan itu berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka ini banyak ilmu namun sedikit atau hampir tidak beramal. Yang mereka karena banyak wawasan tapi kurang beramal membuat keras hati-hati mereka. Berbeda dengan orang-orang Nasrani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena mereka juga tidak memiliki kesombongan atau tidak sombong. Nah, sifat ini ikhwatul iman masih bisa didapati pada sebagian para tokoh-tokoh dan pendeta dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani. Ya. Antum bisa melihat tidak sedikit dari mereka yang mengetahui dan mengakui hakikat kebenaran dan kemudian membenarkannya. Mengakui hakikat kebenaran dan kemudian membenarkannya. Dan tidak sedikit juga malah sebaliknya. Karena mereka, jika tokoh-tokoh Nasrani ini atau pendeta-pendeta ini, yang kemudian mereka malah memilih sikap dan perilaku seperti orang-orang Yahudi, yaitu mempelajari banyak hal, tapi kurang di dalam kezuhudan, dalam menjauhkan diri dari kehidupan dunia seperti para pendeta-pendeta zaman dahulu,
ya, yang mereka itu betul-betul mengabdikan kehidupannya untuk istilahnya akhiratnya, untuk agamanya saja dan menjauh dari segala urusan-urusan yang bersifat duniawi. Namun sebaliknya, jika ada sebagian pendeta yang lebih duniawi ketimbang ukhrawinya, istilahnya saya menggunakan istilah-istilah Islam supaya lebih memudahkan, ya, maka sikap pendeta-pendeta yang antum hadapi, yang kita hadapi di zaman ini tidak berbeda dengan sikap-sikap orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah untuk penjelasannya. Berikutnya ini pertanyaan dari Akhi Tio di Bandung. Nah, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz Ali dan keluarga. amin. Barakallahu fiik. Baik. Izin bertanya Ustaz, Rafidhah menjadikan peristiwa Ghadir Hum sebagai pengukuhan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah penerus setelah Rasulullah SAW wafat. Bagaimana membantah pendapat mereka mengenai hal tersebut, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan ya Ustazi, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Nah, begini. Mudah membantahnya, sangat mudah. Pertama, tanya kepada orang-orang Syiah yang berdalih dengan hadis Ghadir Hum. Apa maksud dari kata Ghadir Hum? Ghadir Hum ini satu mata air, ya, di Hum. Di mana itu? Dan kapan itu terjadi? Orang-orang Syiah selalu merayakan Idul Ghadir, hari raya Ghadir Hum, pada tanggal 18 Dzulhijjah. Tanggal 18 Dzulhijjah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di tanggal 18 Dzulhijjah ini artinya di masa Nabi SAW setelah selesai menunaikan ibadah haji. Ya, setelah wukuf di Arafah, setelah melakukan semua ritual-ritual ibadah haji, dan kemudian ketika melakukan perjalanan balik ke kota Madinah, berhenti sejenak di satu tempat yang bernama Ghadir Hum di tanggal 18 Dzulhijjah. Artinya setelah peristiwa haji itu terjadi. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tanya kepada orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa wasiat Nabi SAW yang mengatakan man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, barang siapa yang aku menjadi maulanya maka hendaklah Ali menjadi maulanya. Menurut pemahaman orang-orang Syiah terkait dengan hadis ini adalah pengangkatan Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Kita tanya kepada orang Syiah, kenapa disampaikan di Ghadir Hum? Kenapa disampaikan ketika perjalanan pulang ke kota Madinah? Yang artinya pada saat perjalanan pulang Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi SAW hanya ditemani oleh sebagian orang sahabat yang memang berasal dari kota Madinah dan istilahnya pulang ke kota Madinah juga. Kenapa jika itu adalah wasiat kekhilafahan untuk pengganti Nabi SAW, jika benar itu adalah pengangkatan khilafah, pengganti beliau SAW adalah Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak disampaikan ketika Nabi SAW berkhutbah di Hajjatul Wada, ketika wukuf di Arafah? Ketika wukuf di Arafah, ketika banyak penjuru kaum muslimin dari beragam penjuru berkumpul pada saat itu, sehingga akan lebih minim upaya pemalsuan, upaya penolakan, upaya seperti dituduhkan orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat memalsukan wasiat dan yang lain sebagainya. Jika itu betul wasiat kekhilafahan, kenapa disampaikan di Ghadir Hum? Kenapa tidak disampaikan ketika wukuf di Arafah? Sehingga anggap misalnya ada sebagian orang yang mau menutupi atau menyimpan wasiat itu, tapi bagaimana membungkam 100.000 umat yang saat itu hadir bersama Nabi SAW dari beragam penjuru Jazirah Arab pada saat itu. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ini saja jika bisa dicerna dengan baik
oleh hati nurani orang-orang Syiah dengan hati nurani yang jernih dan bersih, maka mereka akan sadar akan kekhilafan dan kesalahan mereka di dalam berkeyakinan dan berakidah. Namun tidak cukup sampai di sana. Jika demikian, apa maksud wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan pada masa itu? Pada saat itu, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis tentang sebab urutnya hadis ini, yaitu terkait dengan utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim untuk mengumpulkan ghanimah dari negeri Yaman, yang pada saat itu datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara utusan itu ada yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah mengutus Ali untuk mengumpulkan ghanimah bagi ahli bait. Namun Ali telah mengambil sebagian jatah dari ghanimah itu tanpa sepengetahuanmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bertanya, apakah kamu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Ali? Apakah kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ali? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, iya ya Rasulullah, saya tidak terima dan saya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib. Kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya haknya Ali dari ghanimah itu lebih besar dari apa yang diambilnya. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Barang siapa yang aku menjadi kekasihnya, maka hendaklah Ali menjadi kekasihnya. Dan itu adalah hak kita. Kita para ahlus sunnah wal jamaah nuhibbu aliyan. Kita sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kita menempatkan beliau radhiyallahu an sebagaimana yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sebuah athar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau mengatakan kunna nukhayyir wa Rasulullah SAW hayy, bahwa kami SAW saling memilih di antara kami siapa yang lebih utama dan paling mulia di antara kami ketika Nabi SAW hidup. Dan kemudian beliau dan kemudian kami mengatakan bahwa Abu Bakar adalah afdal hadhil ummah, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan ini merupakan asar yang sahih yang wajib kita imani dan yakini, bahwa afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban singkat ya terkait tentang hadis tersebut. Ya, betul sekali Ustaz. Karena ini jika mereka betul-betul fair ya, terbuka hatinya, bersih hatinya, maka mereka akan kembali kepada jalur Quran Sunnah yang sahih ini. Dan ternyata memang karena ada kawan ya ketika diskusi ternyata keluar isi hatinya. Ya karena dia lebih tertarik dengan nikah mut'ahnya itu, Ustaz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya begitu ternyata gitu, bukan masalah tauhidnya benar sih Ahlussunnah tuh bukan, tapi ya di sini ada fasilitas itu gitu. Astagfirullahaladzim. Mereka menawarkan menjajakan kemudahan untuk mendapatkan yang haram, baik dari syahwat dan harta. Betul Ustaz. Begitu Ustaz. Semoga kita dilindungi dari hal yang demikian, bisa membengkokkan tauhid kita ya. Nauzubillah. Baik, kemudian ada pertanyaan ini dari seorang hamba Allah di Cikarang. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya. Semoga Allah merahmati Ustaz Ali dan keluarga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menenangkan dan mengikhlaskan niat dalam diri dalam menghadapi kakak yang susah memaklumi kekurangan adiknya, namun bisa memaklumi kekurangan kakaknya. Padahal adik sudah berusaha memperbaiki diri dan respek kepada kakaknya. Jika adik melakukan sedikit kesalahan atau kesalahan yang remeh, bisa memutus komunikasi hingga berbulan-bulan. Padahal satu rumah, Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika menyikapi sikap yang buruk dari kerabat kita, maka sikap yang perlu dilakukan, apalagi masih satu rumah,
tetap berusaha dengan akhlak yang baik dan meminimalisir pemicu masalah. Apa yang dianggap sebagai bakal pemicu masalah, coba minimalisir. Ya, andai kata misalnya adalah komunikasi, bukan kita putus sama sekali, tapi kita kurangin komunikasi secara verbal langsung, itu kita kurangi. Dan kita mencoba melebihkan hal-hal yang bersifat menimbulkan kasih sayang seperti memberikan hadiah dan yang semisalnya. Karena hadiah itu mendatangkan rasa cinta. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara upaya sederhana dengan upaya agar misalnya dengan memberikan hadiah misalnya, dengan mencoba mengurangi pemicu-pemicu masalah, ya kurangin pemicu-pemicu penyebab-penyebab konflik, pertikaian, tuduhan, intimidasi dan lain sebagainya. Hal-hal itu coba dikurangi dan mencoba untuk tetap bersikap baik, ya, tidak terbawa perasaan, tidak membuat kita menjadi melonjak, menjadi lebih emosional. Coba meyakini bahwa Anda sedang menghadapi seorang pasien yang sakit, Anda lebih sehat, Anda lebih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bersikap dengan lebih baik seperti itu dan bersikap seperti seorang dokter terhadap pasiennya. Semoga itu akan lebih memperbaiki sikap antara antum dengan saudara antum. Barakallahu fikum. Amin, insyaallah. Jadi ada istilah pepatah bahasa Jawa itu sing waras ngalah. Nah, begitu saja. Baik, ini insyaallah mungkin pertanyaan terakhir dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti menghina atau mengolok-olok orang yang berjenggot dan menghina orang yang tidak isbal, dan sudah dikatakan menghina Rasulullah SAW? Apakah bisa itu menjadikan transfer pahala kepada orang yang mengolok-olok tadi? Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Ingat, menghina Nabi SAW dan menghina sunnah beliau bukan cuma merupakan sebuah dosa yang begitu saja, ya, namun itu adalah suatu kekufuran. Ya, itu adalah sesuatu kekufuran yang menyebabkannya sehingga para ulama menempatkan itu sebagai salah satu yang membatalkan keislaman. Ya, di antara yang membatalkan keislaman adalah ketika seseorang dengan mudahnya dia menghina dan mengolok-olok agama atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan cuma sekedar transfer pahala, ya, karena ketika seseorang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW adalah sosok yang mulia. Atau yang seorang menghina seseorang yang beriman kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW atau menjalani sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya dia sama seperti menghina Rasulullah SAW yang menjadi uswah dan qudwah kita, yang kita berjanggut dan sebagainya adalah mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghina sunnah yang kita jalankan sama seperti menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah takut dan waspada mereka-mereka yang dengan gampang menghina dan mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa jadi sikap itu, apalagi apabila dia seorang Muslim, akan menyebabkan kufur dan murtadnya dia dari dinul Islam. Allahul musta'an. Kemudian apakah bisa itu menjadikan transfer pahala kepada yang diolok-olok? Begitu, Ustaz? Ya. Menjadi transfer pahala itu sesuatu yang pasti. Ya, menjadi sesuatu yang pasti. Karena apa yang dilakukan itu seseorang nanti di yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu hisab ini hanya berlaku antara hasanat dan sayyiat, antara kebaikan dan dosa. Jika dia memiliki kebaikan akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi olehnya. Jika dia ternyata tidak ada kebaikan yang bisa diambil, maka diambillah dari dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang telah berbuat zalim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum ya Ustaz. Alhamdulillah di sini sudah 4 pertanyaan melalui WA dan tidak terdapat pertanyaan dari resen jamaah langsung ya. Oleh karenanya mungkin kita akan mengakhiri. Sebelum mengakhiri, silakan kepada Ustaz Ali Hasan untuk menyampaikan konklusi pada materi kajian malam hari ini. Nah,
insya Allah pertemuan kita yang akan datang tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra dan Mi'raj. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian dahsyatnya. Kita melihat penderitaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dengan sarana dan fasilitas yang apa adanya pada saat itu. Tapi ingat, kemenangan Islam ini bukan karena hebatnya seorang dai atau ustadznya. Kemenangan Islam ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, antum, siapapun dia yang berada di dalam jajaran dan barisan yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah surut, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah mustahil, tidak mungkin. Perhatikan, hati-hati yang penuh dengan kekufuran berubah menjadi hati-hati yang penuh keimanan. Tempat yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini menjadi poros dan pusat dakwah Islam. Mekah, Madinah, Taif, dan yang lain sebagainya. Maka ikhwatal iman, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita iman yang sabit, iman yang tetap, akidah yang kokoh, keistiqamahan di atas Islam dan iman sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.